Negara dengan teknologi tertinggal adalah sebuah negara yang mengalami keterlambatan dalam mengadopsi, mengembangkan dan memanfaatkan teknologi modern dibandingkan dengan negara lain. Kondisi ini tidak hanya terkait pada kurangnya akses terhadap perangkat teknologi canggih, tetapi juga meliputi keterbatasan dalam infrastruktur, sumber daya manusia, penelitian, serta kemampuan untuk berinovasi. Ketertinggalan teknologi sering berakar pada beberapa faktor, seperti minimnya investasi dalam bidang riset dan pengembangan, kurangnya pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman, hingga lemahnya kebijakan pemerintah dalam mendorong transformasi digital. Negara semacam ini biasanya menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan teknologi pada sektor penting, misalnya pendidikan, kesehatan, transportasi, dan ekonomi. Chad, infrastruktur minim dan akses internet dan listrik sangat terbatas. Chad adalah salah satu negara di Afrika Tengah yang menghadapi tantangan besar dalam hal infrastruktur. Kondisi jalan raya di banyak wilayah masih sangat buruk. Sebagian besar berupa jalan tanah yang sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Hal ini membuat mobilitas penduduk dan distribusi barang menjadi lambat serta mahal. Transportasi antar kota dan desa pun seringkali terhambat, sehingga perekonomian lokal sulit berkembang. Selain itu, akses terhadap listrik masih sangat terbatas. Hanya sebagian kecil penduduk, terutama di ibu kota N'Djamena dan kota-kota besar lainnya, yang memiliki sambungan listrik. Di pedesaan mayoritas warga mengandalkan lampu minyak atau generator sederhana dengan biaya tinggi. Keterbatasan listrik ini berdampak langsung pada kualitas hidup, pendidikan, layanan kesehatan, hingga produktivitas masyarakat. Internet juga menjadi salah satu masalah utama di Chad. Niger, tingkat literasi rendah dan perkembangan teknologi nyaris stagnan. Niger merupakan salah satu negara di Afrika Barat yang menghadapi tantangan besar dalam bidang pendidikan dan perkembangan teknologi. Tingkat literasi di negara ini tergolong rendah, terutama di kalangan perempuan dan masyarakat pedesaan. Banyak anak-anak tidak memiliki akses ke sekolah yang memadai, sementara fasilitas pendidikan yang tersedia seringkali kekurangan guru, buku dan sarana pendukung lainnya. Kondisi ini membuat generasi muda kesulitan memperoleh keterampilan dasar membaca dan menulis, yang merupakan fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Selain masalah pendidikan, perkembangan teknologi di Niger juga nyaris stagnan. Akses internet masih sangat terbatas, terutama di daerah terpencil. Infrastruktur telekomunikasi dan energi belum merata, sehingga penggunaan perangkat digital atau inovasi berbasis teknologi sulit berkembang. Hal ini membuat masyarakat Niger semakin tertinggal. Yemen, konflik dan perang membuat perkembangan teknologi hancur total. Yemen adalah salah satu negara di Timur Tengah, yang hingga kini masih terjebak dalam konflik dan perang berkepanjangan. Sejak pecahnya Perang Saudara pada tahun 2015, kondisi negara ini semakin memburuk, tidak hanya dari sisi politik dan sosial, tetapi juga dalam bidang teknologi. Infrastruktur penting seperti jaringan listrik, internet, dan fasilitas pendidikan hancur, akibat serangan militer dan blokade. Akibatnya perkembangan teknologi yang seharusnya menjadi penopang masa depan generasi muda di sana praktis terhenti total. Sementara negara lain berlomba membangun ekosistem digital, memajukan startup hingga berinvestasi di bidang kecerdasan buatan, rakyat Yaman justru berjuang untuk bertahan hidup. Banyak pusat penelitian, laboratorium hingga sekolah teknologi rusak atau tidak berfungsi. Keterbatasan akses terhadap internet dan listrik juga semakin memperparah ketertinggalan. Anak-anak muda yang memiliki bakat dan minat di bidang teknologi kehilangan kesempatan untuk berkembang karena kurangnya sarana dan keamanan. Afghanistan, terhambat perang dan politik, teknologi modern sulit masuk. Afghanistan merupakan salah satu negara yang perkembangan teknologinya sangat terhambat akibat perang berkepanjangan dan situasi politik yang tidak stabil. Selama lebih dari 4 dekade, negeri ini mengalami invasi, konflik sipil hingga perebutan kekuasaan yang membuat pembangunan infrastruktur modern sulit terlaksana. Hal tersebut berdampak besar pada masuknya teknologi modern, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, komunikasi, maupun ekonomi. Keterbatasan listrik, jaringan internet yang lemah serta rendahnya tingkat investasi asing membuat masyarakat Afghanistan sulit merasakan manfaat teknologi sebagaimana negara lain.
Banyak generasi muda yang sebenarnya memiliki potensi besar dalam bidang sains dan teknologi, namun peluang mereka terkendala oleh minimnya fasilitas dan akses terhadap perangkat modern. Selain itu, kondisi politik yang tidak stabil juga memunculkan ketidakpastian bagi perusahaan internasional yang ingin masuk ke Afghanistan. Haiti, infrastruktur lemah dan akses internet dan listrik sering bermasalah. Haiti merupakan salah satu negara di Karibia yang menghadapi tantangan besar dalam bidang infrastruktur. Kondisi jalan di banyak wilayah masih rusak dan sempit, sehingga menghambat distribusi barang maupun mobilitas masyarakat. Transportasi publik juga belum memadai, membuat perjalanan antar kota atau desa sering memakan waktu lama. Keterbatasan ini berpengaruh langsung pada sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Selain jalan dan transportasi, masalah serius lainnya adalah pasokan listrik. Pemadaman bergilir kerap terjadi, bahkan di ibu kota Port-au-Prince. Banyak rumah tangga dan bisnis bergantung pada generator berbahan bakar minyak, yang biayanya tinggi dan tidak ramah lingkungan. Kondisi ini membuat perkembangan industri maupun layanan publik menjadi terhambat. Akses internet di Haiti pun masih jauh dari stabil. Sudan Selatan, negara muda dengan fasilitas teknologi sangat terbatas. Sudan Selatan adalah negara termuda di dunia yang merdeka pada tahun 2011 setelah berpisah dari Sudan. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak bumi, negara ini menghadapi tantangan besar dalam pembangunan. Salah satu masalah utamanya adalah keterbatasan fasilitas teknologi yang sangat nyata di hampir semua sektor kehidupan. Infrastruktur telekomunikasi di Sudan Selatan masih minim, jaringan internet hanya menjangkau wilayah perkotaan terbatas, sementara sebagian besar masyarakat di pedesaan tidak memiliki akses sama sekali. Hal ini menghambat perkembangan pendidikan, layanan kesehatan, hingga sektor bisnis yang membutuhkan teknologi untuk terhubung dengan dunia luar. Selain itu, listrik yang tidak stabil membuat penggunaan perangkat modern sulit berkembang. Banyak daerah hanya mengandalkan generator atau panel surya sederhana. Somalia, konflik berkepanjangan membuat perkembangan teknologi nyaris berhenti. Somalia adalah salah satu negara di Afrika Timur yang hingga kini masih bergulat dengan konflik berkepanjangan. Perang saudara, perebutan kekuasaan antar faksi dan keberadaan kelompok militan membuat stabilitas politik serta keamanan nasional sangat rapuh. Kondisi ini berdampak besar pada hampir semua sektor kehidupan, termasuk perkembangan teknologi. Di banyak negara, teknologi menjadi pendorong utama kemajuan ekonomi, pendidikan, dan komunikasi. Namun di Somalia, keterbatasan infrastruktur, hancurnya fasilitas publik serta minimnya investasi asing membuat akses terhadap teknologi modern sangat terbatas. Internet masih belum rata, jaringan listrik sering tidak stabil, dan industri teknologi nyaris tidak berkembang. Generasi muda Somalia sebenarnya memiliki potensi besar, terutama dengan meningkatnya diaspora yang belajar di luar negeri. Beberapa inisiatif digital juga mulai tumbuh, misalnya layanan keuangan berbasis ponsel yang cukup populer di kalangan masyarakat. Akan tetapi skala perkembangannya jauh tertinggal dibanding negara-negara tetangga.